Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa ya dunia kita tuh kayak gini? Dari mulai soal kerjaan sampai cara kita ngobrol sama keluarga. Ternyata ada loh aturan-aturan nggak tertulis yang ngatur hampir semua hal dalam hidup kita. Aturan ini kuat banget, saking kuatnya kita sering nggak sadar. Nah, sekarang yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling gampang ditemui sehari-hari. Coba deh, kalau saya sebut kata pilot atau tentara, siapa yang langsung muncul di kepala Anda? Terus gimana kalau saya bilang perawat atau guru TK? Kemungkinan besar otak kita langsung otomatis menghubungkannya ke gender tertentu kan? Pertanyaannya, kenapa pembagian ini rasanya alami banget? Jawabannya tuh bukan sekedar ya emang kodratnya begitu. Ada sebut saja mesin sosial yang kerja nonstop di belakang layar. Mesin inilah yang mengubah ide-ide jadi kenyataan yang kita anggap wajar. Nah, kali ini kita akan coba intip kap mesin itu dan lihat gimana presisnya cara kerjanya. Oke, kita masuk bagian pertama, teka-teki sosial kita. Biar paham cara kerja mesin ini, kita harus lihat contoh nyatanya dulu. Kita lihat kontradiksi di masyarakat yang mungkin selama ini kita terima-terima aja. Coba kita lihat Yogyakarta, kota yang sangat kental budayanya tapi juga modern. Nah, di ruang publik kemajuannya luar biasa loh. Perempuan makin banyak yang pendidikannya tinggi, aktif di politik, kelihatannya kesetaraan udah di depan mata ya kan? Tapi, disinilah teka-tekinya muncul. Begitu kita ngomongin urusan rumah tangga, ceritanya jadi beda. Sebuah studi nunjukin, lebih dari 80% orang masih setuju kalau urusan domestik itu ya mayoritas kerjaan perempuan. Inilah yang sering kita sebut beban ganda. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa di ruang publik perubahannya kelihatan cepat, tapi begitu masuk ke urusan rumah tangga, perubahannya kayak macet total? Apa sih yang bikin peran domestik ini lengket banget dan susah diubah? Jawabannya ada di cara realitas kita dibentuk. Lanjut ke bagian kedua, proses pembangunan realitas. Oke, buat mecahin teka-teki tadi, kita butuh kuncinya. Kunci ini datang dari dua orang sosiolog, Peter Berger dan Thomas Luckman. Mereka punya ide yang revolusioner banget soal gimana realitas sosial kita itu sebenarnya dibangun. Kutipan ini intinya. Jadi ini tuh kayak siklus. Pertama, kita sebagai manusia menciptakan masyarakat. Aturannya, idenya, lembaganya. Terus, ciptaan kita itu lama-lama jadi terasa nyata dan seolah-olah ada dengan sendirinya. Akhirnya, realitas yang kita ciptakan itu balik lagi membentuk diri kita. Jadi kita bikin dunia, terus dunia itu yang bikin kita. Jadi, maksudnya apa? Gini, banyak hal yang kita anggap alami, misalnya cowok nggak boleh nangis, atau kita harus makan pakai tangan kanan, itu sebenarnya bukan hukum alam. Itu semua adalah hasil kesepakatan sosial aja, yang diwariskan turun-temurun sampai kita lupa kalau kitalah yang dulu bikin aturan itu. Nah, mesin ini kerjanya lewat 3 langkah. Pertama, eksternalisasi. Masyarakat menciptakan sebuah ide. Contohnya, ide kalau perempuan lebih cocok mengurus rumah. Kedua, objektifikasi. Ide ini disebar dan diulang-ulang lewat nasihat orang tua, sinetron, buku pelajaran, sampai rasanya jadi kayak fakta yang nggak bisa dibantah, kayak gravitasi gitu. Ketiga, internalisasi. Kita lahir di dunia di mana fakta itu udah ada. Ya udah, kita serap aja jadi bagian dari diri kita dan kita anggap itu normal tanpa mempertanyakannya lagi. Masuk bagian ketiga, gender, budaya, dan tradisi. Nah, sekarang kita udah tahu cara kerja mesinnya kan? Yuk kita pakai kunci ini buat mecahin teka-teki di awal tadi. Dijamin semuanya jadi lebih masuk akal. Ini dia jawaban buat teka-teki Yogyakarta tadi. Di kiri ada seks, ini biologis, bawaan lahir. Di kanan ada gender, ini adalah peran sosial yang dibentuk masyarakat. Ide bahwa wanita mengurus rumah itu adalah hasil eksternalisasi. Ide itu diulang begitu lama lewat proses objektivasi dan diajarkan turun-temurun lewat internalisasi sampai nempelnya lebih kuat daripada perubahan di dunia kerja. Makanya peran publik bisa berubah, tapi peran di rumah gesernya susah banget. Kekuatan mesin ini nggak cuma berlaku buat gender loh. Coba kita lihat contoh lain yang unik banget dari budaya Karo di Indonesia. Mereka punya aturan komunikasi yang buat kita orang luar mungkin kedengarannya aneh. Tradisi rebu ini contoh sempurna dari mesin konstruksi sosial. Dulu, masyarakat Karo menciptakan eksternalisasi aturan ini buat menjaga harmoni. Seiring waktu, aturan ini jadi tradisi yang dianggap sakral, nggak boleh dilanggar, objektivisasi. Dan sekarang, setiap generasi baru mempelajarinya sebagai cara yang sopan dan benar untuk berinteraksi, internalisasi. Oke, bagian 4, mesin realitas media. Tadi kan kita ngomongin proses yang terjadi dari orang ke orang, dari generasi ke generasi.
proses yang lambat. Sekarang, bayangin proses itu kita pasangin mesin jet. Nah, mesin jet itu adalah media massa. Media itu bukan cuma ngelaporin realitas, mereka ikut menciptakan realitas. Sebuah ide baru soal kecantikan atau kesuksesan yang tadinya produk eksternalisasi bisa disebar ke jutaan orang cuma dalam semalam. Ini mempercepat proses objektivasi secara gila-gilaan. Bedanya jauh banget. Dulu, sebuah norma butuh puluhan tahun buat menyebar di satu desa. Sekarang, sebuah tren, gaya hidup, atau bahkan stereotip bisa jadi fakta global dalam hitungan hari aja lewat TV, internet, dan media sosial. Yang perlu kita sadari, cara media bekerja itu cerdas. Mereka nggak selalu nyuruh kita harus mikir apa, tapi mereka sangat jago mengarahkan kita harus mikir bagaimana. Dengan menyorot cerita tertentu, nampilin standar kecantikan yang itu-itu aja, atau mendefinisikan apa itu sukses, media itu sebenarnya lagi ngasih kita skrip buat ngejalanin hidup. Kita sampai di bagian terakhir. Apa yang akan Anda bangun? Nah, sekarang ini Anda udah pegang kuncinya. Anda udah tahu ada mesin 3 langkah yang diam-diam ngebangun dunia di sekitar kita, dan paham soal ini adalah sebuah kekuatan besar. Jadi apa aja poin pentingnya? Pertama, banyak yang kita kira alami itu sebenarnya bikinan kita bareng-bareng. Kedua, prosesnya selalu sama. Kita bikin ide itu jadi fakta, terus kita serap. Ketiga, peran gender dan tradisi itu bukti nyata dari proses ini. Dan terakhir, media massa itu adalah versi turbo dari mesin ini. Pada akhirnya, ini bukan cuma sekedar teori. Anggap aja ini kacamata baru buat melihat dunia. Jadi, lain kali Anda melihat aturan yang rasanya nggak adil atau membatasi, ingat, itu bukan takdir. Itu ciptaan manusia. Dan apapun yang diciptakan manusia bisa juga diubah oleh manusia. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa dunia seperti ini, tapi dunia seperti apa yang mau kita bangun selanjutnya?